Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pernah nggak sih kepikiran begini? Kalau memang seseorang diduga kena sihir, terus katanya ada buhul atau benda yang disembunyikan, gimana cara kita mencarinya? Harus panggil ustadz? Harus cari perukyah? Atau harus keliling kampung sambil bawa cangkul? Permisi pak, ada lihat buhul lewat sini nggak? Hehe, nggak begitu juga ya. Nah, di video kali ini kita bahas cara melakukan ikhtiar rukyah secara mandiri, khususnya untuk mencari petunjuk tentang dugaan adanya benda atau buhul sihir. Dan saya mau tekankan dari awal, yang kita lakukan ini bukan mencari ilmu gaib, bukan membuka mata batin, bukan memanggil jin, dan bukan juga menjamin kita pasti menemukan lokasi buhul. Kita hanya melakukan ikhtiar yang dibahas oleh sebagian praktisi rukyah, sambil tetap sadar bahwa yang mengetahui perkara gaib secara mutlak hanyalah Allah. Jadi, kalau kamu mau belajar melakukannya sendiri di rumah, simak pelan-pelan. Kita mulai dari metode pertama, istintak atau mengajak bicara. Dalam praktik rukyah, ada yang disebut istintak, yaitu melakukan dialog dengan jin yang diyakini mengganggu ketika terjadi reaksi selama rukyah. Nah, kalau kamu melakukan rukyah sendiri, jangan langsung berpikir, wah, saya harus manggil jin dulu. Enggak, jangan sengaja memanggil jin. Jangan melakukan ritual aneh-aneh. Jangan pakai mantra, jangan pakai sesajen. Dan jangan mencari bantuan makhluk gaib. Kamu cukup melakukan rukyah syariah dengan membaca Al-Quran dan doa yang benar. Kalau selama proses itu muncul reaksi atau seseorang tiba-tiba berbicara dengan respons yang tidak biasa, barulah jika memang diperlukan bisa dilakukan dialog secara tenang. Misalnya kamu bertanya siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Apakah ada gangguan yang berkaitan dengan sihir? Apakah ada benda yang digunakan? Kalau ada, apakah kamu mengetahui tempatnya? Sederhana saja. Nggak perlu gaya interogasi polisi. Ngaku buhulnya di mana? Santai bro, kita lagi rukyah, bukan lagi syuting film kriminal. Dan yang paling penting, jangan memancing jawaban. Jangan kamu sendiri yang memberikan jawabannya. Misalnya, buhulnya di bawah pohon ya. Lalu dia menjawab iya. Nah, itu belum tentu informasi yang benar. Lebih baik pertanyaannya terbuka. Di mana? Bentuknya seperti apa? Bagaimana cirinya? Setelah itu, catat informasi yang muncul. Tapi jangan langsung percaya. Ini penting banget. Ucapan jin tidak otomatis benar. Kalau muncul informasi bahwa ada benda tertentu di suatu tempat, jangan langsung menyimpulkan. Berarti 100% benar. Belum tentu. Informasi tersebut harus dianggap sebagai dugaan yang masih perlu diverifikasi dengan kenyataan. Jadi, kalau katanya buhul ada di belakang rumah, ya lihat kondisi di belakang rumah secara wajar. Kalau ternyata nggak ada apa-apa, jangan dipaksakan. Jangan sampai tanah satu halaman dibongkar semua gara-gara satu jawaban yang belum tentu benar. Kasihan tanamannya. Dan satu hal lagi, jangan menggunakan informasi dari jin untuk menuduh orang tertentu sebagai pelaku. Misalnya muncul nama seseorang, jangan langsung datang. Kamu yang nyihir saya ya? Waduh, itu malah bisa bikin masalah baru. Dalam urusan tuduhan, kita butuh bukti nyata, bukan sekadar perkataan makhluk yang tidak bisa kita pastikan kejujurannya. Sekarang kita masuk ke metode kedua, istilham melalui mimpi. Nah, metode ini mungkin lebih gampang dilakukan sendiri, karena kita semua tidur. Masa ia mau tidur harus booking ustadz dulu? Nggak perlu. Caranya, sebelum tidur, bersihkan diri, tenangkan pikiran, kemudian lakukan ibadah seperti biasa. Baca zikir, baca Al-Quran, baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Kemudian berdoalah kepada Allah, minta perlindungan, minta kesembuhan. Dan kalau memang ada sesuatu yang perlu diketahui demi kebaikan, minta Allah memberikan petunjuk yang benar. Tapi ingat, jangan meminta kepada jin. Jangan melakukan ritual supaya bisa melihat buhul. Dan jangan menganggap tidur sebagai semacam mesin pencari Google versi alam gaib. Bismillah. Malam ini saya search buhul di rumah sebelah. Nggak begitu konsepnya. Kita berdoa kepada Allah. Kemudian tidur seperti biasa. Kalau ternyata kamu mendapatkan mimpi yang terasa berkaitan dengan masalah tersebut, jangan langsung menyimpulkan bahwa mimpi itu pasti petunjuk lokasi buhul. Misalnya kamu mimpi melihat pohon besar. Jangan bangun tidur langsung ambil cangkul. Wah, ketemu. Belum tentu. Mimpi bisa mempunyai berbagai sebab. Karena itu kalau mendapatkan mimpi, catat saja. Tulis tempatnya, benda yang terlihat, orang yang muncul, keadaan lingkungan, dan detail yang masih kamu ingat. Setelah itu, jangan langsung membuat kesimpulan. Lihat apakah ada kesesuaian dengan kenyataan. Misalnya dalam mimpi terlihat sebuah benda tertentu di tempat tertentu.
Kemudian kamu memang menemukan benda yang mencurigakan di tempat tersebut. Nah, benda nyata itu bisa diperiksa secara wajar. Tetapi kalau hanya mimpi tanpa bukti nyata, jangan dipaksakan menjadi kepastian. Dan ini penting. Jangan menjadikan mimpi sebagai alasan untuk menuduh orang. Karena mimpi bukan alat untuk mengadili manusia. Sekarang kita masuk ke metode ketiga, firasat dan vision. Nah, istilah ini sering banget muncul di kalangan praktisi ruqyah. Ada yang menyebutnya firasat, ada yang menyebutnya vision, ada juga yang menyebut scanning. Tapi sebenarnya kamu harus hati-hati memahami istilah ini. Ketika melakukan ruqyah, seseorang mungkin merasakan sesuatu. Misalnya tiba-tiba teringat sebuah tempat. Muncul gambaran tertentu dalam pikiran. Terbayang sebuah kamar, terbayang pohon, terbayang tanah, terbayang air. Atau muncul perasaan seperti kayaknya ada sesuatu di tempat ini. Nah, jangan langsung bilang, saya sudah melihat alam gaib. Belum tentu. Bisa aja itu hanya pikiran, ingatan, sugesti, atau asosiasi yang muncul ketika kita sedang sangat fokus. Makanya, kalau kamu mau melakukan pengamatan seperti ini secara mandiri, jangan mengejar bayangan, jangan memaksa, jangan sampai kamu duduk. Ayo muncul, muncul, muncul. 5 menit kemudian bukan vision yang muncul, tapi ngantuk. Hehe, santai. Kalau ada gambaran atau kesan tertentu yang muncul secara spontan ketika kamu sedang melakukan rukyah, cukup dicatat. Misalnya, saya tadi kepikiran gudang belakang. Catat. Kemudian tanyakan kepada diri sendiri, kenapa saya kepikiran tempat itu? Apakah memang ada alasan nyata? Apakah ada benda yang selama ini tidak dikenal? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Kalau ada, periksa secara normal. Jangan mengarang cerita. Dan jangan memaksakan hasil. Karena vision bukan wahyu. Nah, sekarang saya kasih cara yang lebih aman supaya kamu tidak terjebak kemana-mana. Kalau kamu melakukan rukyah mandiri, gunakan pola sederhana. Pertama, niatkan ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah. Kedua, lakukan rukyah dengan bacaan Al-Quran dan doa yang sesuai. Ketiga, perhatikan reaksi tubuh dan kondisi diri secara wajar. Keempat, kalau muncul informasi dalam dialog, mimpi, atau gambaran tertentu, catat. Kelima, jangan langsung percaya. Keenam, cari kemungkinan bukti nyata. Dan ketujuh, jangan menuduh siapapun tanpa bukti yang jelas. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, Bang, terus surah Al-Baqarah ayat 148 yang disebut dalam materi tadi, bagaimana? Nah, ini harus kita luruskan. Ayat tersebut boleh dibaca sebagai bagian dari membaca Al-Quran. Tapi jangan mengklaim bahwa ayat itu adalah semacam kode khusus untuk menemukan lokasi buhul. Karena kandungan ayat tersebut berbicara tentang arah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan sampai kita membaca ayat tersebut sambil berharap, ya Allah tunjukkan titik koordinat buhulnya. Al-Quran bukan GPS untuk mencari barang hilang. Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Kemudian ada juga ayat yang sering salah ditulis. Kutipan, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Itu adalah surah Al-An'am ayat 103. Bukan Al-An'am ayat 113. Dan ayat ini justru mengingatkan kita agar tidak sembarangan mengklaim kemampuan melihat sesuatu yang tidak terlihat. Karena Allah yang mengetahui perkara gaib. Jadi, kalau kamu melakukan ruqyah mandiri, jangan menjadikan diri sendiri seperti paranormal. Jangan bilang, saya bisa melihat semua benda gaib. Kalau saya merem, saya bisa tahu siapa yang mengirim. Waduh, kalau begitu nanti malah repot. Kita bukan sedang mencari gelar orang paling sakti sekampung. Kita sedang belajar ikhtiar yang tetap berada dalam batas-batas agama. Sekarang pertanyaannya, kalau memang benar-benar menemukan benda mencurigakan, harus bagaimana? Pertama, jangan panik. Kedua, jangan langsung menganggap benda itu pasti buhul sihir. Periksa secara objektif. Apa sebenarnya benda itu? Apakah memang milik seseorang? Apakah ada penjelasan yang masuk akal? Kalau memang ditemukan benda yang sangat mencurigakan, jangan langsung membakar, merusak, atau melakukan tindakan berbahaya. Dan jangan pula langsung menuduh seseorang sebagai pelakunya. Karena menemukan benda mencurigakan dan mengetahui siapa yang meletakkannya adalah dua hal yang berbeda. Ini sering banget dilupakan. Misalnya kamu menemukan sesuatu di halaman rumah. Bisa saja memang ada orang yang meletakkannya. Tapi siapa? Kenapa? Kapan? Dan untuk tujuan apa? Kita tidak tahu. Jadi jangan membuat kesimpulan berdasarkan prasangka. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, jangan semua masalah langsung dianggap sihir. Suami berubah, belum tentu sihir. Istri sering marah, belum tentu sihir. Anak sakit, belum tentu sihir.
Usaha sedang sepi, belum tentu ada kiriman. Bisa saja ada masalah kesehatan, bisa saja ada masalah psikologis, bisa saja komunikasi keluarga yang kurang baik, bisa saja masalah ekonomi, bisa saja strategi usaha memang perlu diperbaiki. Jadi tetap gunakan akal sehat. Kalau sakit, periksa ke dokter. Kalau ada masalah psikologis, cari bantuan profesional. Kalau rumah tangga bermasalah, duduk dan bicara baik-baik. Rukyah dan doa tidak berarti kita harus meninggalkan sebab-sebab yang nyata. Nah, sekarang kita rangkum biar nggak lupa. Kalau kamu ingin melakukan ikhtiar secara mandiri untuk mencari dugaan buhul, ada 3 pendekatan yang tadi kita bahas. Pertama, istintak, yaitu dialog ketika terjadi respons tertentu dalam proses rukyah. Kedua, istilham melalui mimpi, yaitu beribadah, berdoa, meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian kalau mendapatkan mimpi tertentu, cukup dicatat dan jangan langsung dianggap pasti. Ketiga, firasat atau vision, yaitu memperhatikan kesan atau gambaran yang muncul, tetapi jangan menganggapnya sebagai wahyu atau kepastian gaib. Dan dari semuanya, pegang satu rumus ini. Informasi bukan bukti. Mimpi bukan kepastian. Vision bukan wahyu. Ucapan jin bukan otomatis benar. Dan dugaan bukan fakta. Kalau kamu bisa memegang prinsip ini, insya Allah kamu tidak gampang terbawa suasana. Karena tujuan rukyah bukan membuat kita semakin takut, bukan membuat kita sibuk mencari siapa yang salah, dan bukan membuat kita bergantung kepada kemampuan manusia. Tujuan kita adalah memohon pertolongan Allah. Jadi, kalau kamu ingin melakukan rukyah mandiri, lakukan dengan tenang. Baca Al-Quran, berdoa, zikir, jaga syalat, perbaiki diri, dan tetap lakukan ikhtiar yang nyata. Kalau memang ada petunjuk, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Verifikasi. Kalau tidak ada bukti, ya jangan dipaksakan. Lebih baik kita berkata, saya belum tahu. Daripada berkata, saya tahu. Padahal sebenarnya cuma nebak. Betul nggak? Nah, sekarang saya mau dengar dari kamu. Pernah nggak kamu atau keluarga mengalami sesuatu yang menurut kamu berkaitan dengan dugaan sihir? Pernah mendapatkan mimpi tertentu? Pernah mengalami gambaran atau vision ketika melakukan rukyah? Atau pernah menemukan benda yang mencurigakan di rumah? Ceritakan di kolom komentar. Tapi ingat, jangan tulis nama orang dan jangan menuduh siapapun. Kita diskusi untuk belajar, bukan untuk membuka sidang pengadilan di kolom komentar. Kalau pembahasan ini bermanfaat, bantu share ke teman atau keluarga. Siapa tahu ada yang selama ini takut karena mengira semua masalahnya pasti akibat sihir. Padahal belum tentu. Dan yang paling penting, jangan lupa, kita boleh berikhtiar. Kita boleh membaca Al-Quran. Kita boleh berdoa. Tapi hati tetap bergantung kepada Allah. Bukan kepada jin, bukan kepada mimpi, bukan kepada vision, dan bukan kepada kemampuan seorang peruqyah. Karena yang mengetahui perkara gaib secara mutlak adalah Allah. Dan yang memberikan kesembuhan juga Allah. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.